Jadi kenapa di Indonesia ini seperti ini, Pak? Ya kan? Kenapa seperti ini? Karena memang filosofinya elit negeri ini, filosofinya pakai filosofi tikus dalam karung. Ya, tikus dalam karung. Jadi ada kan orang bawa tikus dalam karung naik kereta. Nah, yang depan ini kok bolak-balik lihat, Pak, tanya, Pak, kenapa Bapak kok nendang terus? Karungnya ditendangi terus. Iya, supaya tikus itu ndak konsentrasi gigit karungnya. Kalau dia konsentrasi gigit karung, bisa keluar semua tikus itu. Nah, filosofi tikus dalam karung ini dipakai oleh elit Indonesia ini untuk umat Islam. Jadi umat Islam itu harus digoncang terus. Makanya sampai virus saja bisa dikendalikan, Pak. Ya kan? Virus saja bisa dikendalikan, ya, bebas, ya kan? Jadi seperti itu, Pak. Umat Islam di Indonesia harus digoncang terus. Tidak hanya goncang, adu domba. Tapi alhamdulillah pimpinan pusat Muhammadiyah mengambil langkah strategis yang elegan. Tidak ikut berapa proyek adu domba, Pak? 20 triliun proyek adu domba untuk melemahkan umat Islam di Indonesia ini. Biayanya 20 triliun. DP-nya kan sudah diterima kan? 1,5 triliun. Sudah, Pak. Bolak-balik dikerasani terus, ya kan? Akhirnya diserahkan sama Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani. Diserahkan DP-nya. Saya nggak usah ngomong siapa. Ya, itu kode etik gitu, Pak. Kode etik gitu. Siapa yang nerima DP-nya? Sudah tahu kan? Ya, sudah tahu saya kira. 1,5 triliun, tinggal 18,5 triliun. Gitu, Pak. Untuk adu domba, melemahkan umat Islam. Tapi alhamdulillah Muhammadiyah elegan. Tidak mau ikut. Karena apa? Justru akan menghancurkan bangsa Indonesia. Ya. Makanya Muhammadiyah ini disoroti, Pak. Di apa namanya? Diintai. Ya, karena apa? Asetnya triliunan, Pak. Asetnya triliunan. Ya kan? Makanya coba Bapak Ibu lihat sendiri. Yang sekarang yang dikorbankan ACT kan? ACT. Coba ACT. Langsung kan disita. Ya kan? Disita. Berapa itu mobil-mobilnya? 44 ya kalau tidak salah. Belum motor disita semuanya. Ya kan? Gara-gara pengurusnya gajinya 250 juta. Akhirnya kalangan netizen langsung memberikan komentar. Loh, kalau Pertamina itu gajinya 3 miliar, korupsinya 161 triliun. Sementara ACT gajinya 250 juta. Ketuanya apakah melakukan korupsi? Tidak. Jadi ternyata salahnya ACT itu yang pertama, tidak membantu proyek IKN, ibu kota negara yang baru. Habis itu yang paling nyolok sekali, ACT membackup masyarakat Natuna, sehingga akhirnya Cina merasa terhalangi. Itu kan masyarakat Natuna benar-benar di backup oleh ACT. Supaya benar-benar punya punya kecintaan terhadap negara ini. Jadi strategis ini, proyek strategis ACT untuk memperkuat terutama masyarakat Natuna, sehingga akhirnya Cina merasa terhalangi. Karena Natuna itu akan dijadikan sebagai, kan sudah ada pangkalan militernya, ya kan? Tinggal nyaplok gitu aja. Nah itu loh, Pak. Coba kemarin Bapak Ibu kan yang gondol 54 triliun, ya kan? Mana respon Mabes Polri? Dan mana respon pejabat-pejabat tinggi negara? Diam semua kan? Mingkem kabeh, Pak. Mingkem kabeh. Berarti ada kong kali kong. Sementara Ustadz Abdul Somad
radikal, ya kan? Langsung nggak ditolong malah padahal undang-undangnya setiap warga wajib dilindungi oleh negara. Ini ndak, ulama dikriminalisasi. Jadi seperti itu.